Ya, yang mana sepertinya kali ini anak-anak EVOS masih bakalan coba untuk main di arah atas, tapi Sam13 yang sebenarnya dia biasa drop poinnya di arah Katulistiwa untuk ngebagi dari dropnya itu 3-1, tapi kali ini Sam13 bakalan coba untuk mutusin ke arah Graveyard. Beberapa tim juga dari EVTH juga udah langsung ngamanin dari Clock Tower, dan RRQ kali ini masih belum gua begitu lihat apakah bakalan langsung untuk objektif ke arah Sentosa kali ini, Lihan. Tapi masalah kalau misalkan kayak gini, harusnya dari EVOS rotasi bakal ke arah Katul. Abis ke Katul bisa ke Bima Sakti dan ketemu sama EXP. Kalau misalkan EXP bener-bener gak gerak dari arah Bima Sakti ya. Dan ini bener-bener kebagi rata banget. Yes. Kemungkinan ada early fight bakal kecil harusnya di game keempat kali ini. Nggak ada benar-benar tim yang bakalan coba berdekatan kecuali dari anak-anak V-Gaming dan juga anak-anak Knight kali ini, yang mana sebenarnya juga gua rasa dari V-Gaming juga mereka bakalan coba untuk ngambil resource dari luaran-luaran aja. Bagian Shipyard bakalan coba menuju ke arah Bullseye mungkin, karena gua rasa dari V-Gaming juga lebih respect, mereka juga tahu kalau di Shipyard itu sebenarnya udah ada Knights ya. Dan mereka bakal looting terlebih dahulu pastinya di arah Bermuda. Ini kita refresh lagi balik ke arah Bermuda, dimana mereka sebenarnya udah ketemu di game pertama ya. Sedangkan RRQ langsung pindah pulau aja ke Sentosa ya. Itu dia yang mana untuk Bermuda kali ini finally dia bisa dapetin Sentosanya setelah tadi di ronde pertama dia coba untuk di Mars Electric untuk looting terlebih dahulu dan agak kesulitan ya untuk finally ada di late game-nya. Tapi kali ini Sentosa bakalan dikuasain sama RRQ seutuhnya, karena kalau misalnya gue lihat tadi dari T-Gamingnya juga ada di daerah Pocinok ya kalau gue nggak salah. Jadi masih terpantau cukup jauh juga. Sentosa bakalan benar-benar dimakan resource sama RRQ. Kalau sampai benar-benar nggak ketemu tim sama sekali di arah Sentosa, RRQ benar-benar bakal kaya banget sih, karena ini banyak banget resource dari Sentosa. Bahkan kita berharap tim yang lainnya ketemu duluan aja gitu ya untuk war. Dan udah ke arah Graveyard juga tentunya dari EVOS Esport bakal coba untuk looting lebih banyak lagi. Mereka udah 2 game ya kehilangan resource yang begitu banyak. Sekarang mereka akhirnya bisa dikasih nafas lega untuk ngumpulin resource ya. Dan di samping juga ada tim Knights nampaknya. Tim Knight juga udah langsung menggunakan launchpad, tapi sepertinya di bawahnya juga udah ada V-Gaming. Ini kok sebenarnya kalau misalkan mereka team fight kali ini antara Knight dan juga V-Gaming, harusnya EVOS Esport bakalan tahu. Yap, shotgun dari Ducklop 10-14 berhasil mendapatkan Knight. Langsung di end gitu aja, dimana Bingsu bakal dibalikin aja. Tradingnya cukup baik tentunya, 1 untuk 1 masih ada gelombang menghalangi seorang Ducklop. Kali ini Batu dihancurkan terlebih dahulu. Masuk lagi udah ketahuan 2 lawan 1 bakal dikejar dan Ducklop pun tumbang. Bakal coba jatuhin gitu aja. Di belakang masih ada Meiko dan juga Crazy yang bakal follow up Karab. Bullseye juga tentunya, dimana tim Knight masih membara. Cuma 1 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh V-Gaming tentunya. Ya, yang mana sebenarnya dari V-Gaming sendiri bakalan coba memutusin buat terakhir kali ini Mr. 05 baru aja sampai di atas rumah beton bagian Bullseye. EVOS is coming. Udah nyampe ke arah atap juga. Tim Knight sudah melihat keberadaan dari tim EVOS kali ini. Bakal di fight tentunya 05. Belum megang senjata jarak dekat kah Auge, tapi sudah di tangan. Dan juga M60 ya. Bener-bener gak ada senjata jarak dekat nih untuk 05 nih. Yes, tapi kali ini juga kita bisa lihat kalau misalkan dari Tong sendiri udah kehilangan beberapa HP-nya, dan bahkan Sam13 sendiri udah langsung sampai di bagian bawahnya, Lihan. Yap, bakal di sandwich kali ini. Udah ada Sam13 juga di bagian bawah juga. Nggak biarin tim dari Knight pastinya keluar dari rumah Bullseye tentunya kali ini. 3 orang sudah dijepit, bakal di sandwich. Udah ada granat juga yang dipegang oleh 05 juga, coba untuk dilemparkan ke arah bawah. Dan masih belum kena pemain dari tim Knight. Masih belum bisa. Ada Tong yang ternyata ada di bagian paling bawah, yang pastinya berbahaya karena Sam13 kali ini coba untuk diputar terlebih dahulu. Mulai terlihat tembak langsung, tapi lawan shotgun cukup berbahaya. 18-7 juga 10-14 sudah di tangan dari pemain Knight. Kalau misalkan jarak dekat, gua nggak pede banget pasti mereka bisa ngelawan ini ya. Ini bener-bener bagus banget. Bahkan Sam13 sendiri bener-bener tahu kalau misalkan kira-kira player dari Knight bakalan bergerak kemana, sampai akhirnya dia sempat ngebuang grenade, Lihan. Kena tembak juga, kena knockdown 1 orang kali ini. Sam13 yang berhasil di knockdown. Langsung dia gitu aja. Tembakan langsung dari 05 PS90 berhasil menemukan lawan kali 3 lawan 1. Bakal tembak terus. Tapi ternyata tinggal 2 orang lagi dari tim Knight. Coba tuh diudak-udak. Bakal dikejar tentunya karena Tong gak punya medkit lagi. Bakal tembakan langsung dari tim EVOS Esport tentunya. Dan Knight pun tumbang, menukar dengan nyawa seorang Sam13. It's totally a goodbye buat Knights. Ini bener-bener dia harus tusun di peringkat ke-12 setelah baru aja tadi dari Knights sendiri mereka ada team fight dengan V-Gaming dan mereka bener-bener lumayan dominasi menyisakan V-Gamingnya 2 orang. Kali ini EVOS-nya good timing banget, walaupun harus kehilangan 1 player tadi dari EVOS. Itu pengorbanan yang bener-bener ini banget ya. Kapten semesta ya. Kapten semesta ya, karena dia di bawah sendirian. Buat yang namanya nge-scan sekitar dari Bullseye, musuhnya ada di mana aja. Dan udah dapat info 1 di bawah, dia langsung nyuruh yang lainnya untuk turun ke bawah. Tapi akhirnya
dia nggak sengaja untuk ketemu sama satu pemain dari tim Knight di dalam. Itu dia, karena ketika berbeda Sam 13 yang baru aja masuk lagi ke dalam building, surprise itu salah satu player Knight sudah ada di bawah dan ada tim fight lagi di arah Mars Electric kali ini, Lihan. EVTH dengan Total Gaming, Fauzi Ajay udah kena tembak juga, setengah darah udah hilang, tapi Juna masih bisa pakai medkit juga dari EVTH. Ya, nampaknya sudah menculik satu pemain dari Total Gaming ya. Bakal coba dilihat lagi Golden. Yes. Target headshot, tembakan langsung dengan Paraval mengenai korban. Kali ini Golden pun tumbang terlalu jauh dari kawan yang gak bisa diselamatin lagi. Kayaknya ada poin free untuk tim EVTH. Kali ini juga bakalan langsung di ending dan kita bisa lihat dari T-Gamingnya juga bakalan langsung mutusin buat misa aja. Bahkan dari Vicio-nya bakalan ke arah kanan dan satu player lagi juga bakalan ke arah kiri. Jadi bakalan coba untuk mutusin langsung nge-split kali ini, Han. Benar, ini udah free point aja pastinya untuk EVTH juga. Dan di sekitar Mas Electric juga udah gak ada tim lain lagi. Cuman ada EXP ternyata yang bertemu dengan satu orang dari V-Gaming ya? Crazy yang harus berhasil dipulangkan. Ini Ponggat ini jago banget ya. Yes, turun ke bawah, di atas ada Fauzi Ajay yang bakal kena tembak aja. Coba untuk terbang tinggi langit, harus dijatuhkan dari langit menjadi bulan-bulanan dari tim RRQ kali ini. Yes, yang mana berarti itu hanya selamat satu player aja tadi dari T-Gaming ya. Dan yang satunya sempat kena dari arah RRQ dan tadi juga dari V-Gaming ya juga udah bener-bener ada lagi juga harus tusun juga ya. Bener, dan keputusan mereka untuk turun ini bagus banget ya, karena respect pastinya. Kan mereka nggak tahu ada berapa pemain lagi di depan. Kalau misalkan tadi cuma satu orang doang, next zipline berarti masih sisa 3 dong. Ya. Pikiran dari pro player juga pasti gitu dari tim RRQ. Makanya mereka turun ke bawah juga, dan dari yang udah di depan Chanzu jago bakal nge-scan dulu nih sekitarnya. Kira-kira masih ada orang lain gak lain di sana? Pastinya ya, mana mereka juga benar-benar harusnya notice kali ini juga bakalan coba untuk backstep aja untuk masuk ke arah dari Mars Electric itu sendiri ya. Bahkan ada lineman juga di sana yang sempat dipasang, either itu dari anak-anak T-Gaming atau memang dari anak RRQ ya. Yep, dan ternyata udah nggak ada orang lagi. Bahkan IVTH juga udah nggak terlihat. Total Gaming juga sudah tidak terlihat, bahkan sudah ke arah factory ternyata untuk tim IVTH. Sedangkan House of Blood langsung melakukan rotasi ke arah rumah labirin ya, dekat Clock Tower. Itu dia yang mana sebenarnya tadi satu player dari IVTH ada yang menggunakan vehicle. Gua rasa tadi ada player hop juga yang sempat coba mutusin untuk nengok lagi ke arah factory, mungkin mendengar suara vehicle-nya. Tapi kali ini vehicle-nya juga udah diputusin untuk dilepas gitu aja sama anak-anak IVTH. Sepertinya mereka bakalan coba untuk defensif untuk di arah factory kali ini, Lihan. Selalu kayak gitu ya, dari match pertama sampai sekarang panas di awal, numbangin 2 tim, 3 tim sekaligus, nyisain 9 tim sampai zona terakhir. Selalu terjadi kayak gitu, dan emang temponya panas di awal, tiba-tiba pelan dulu, abis itu lagi-lagi panas di akhir. Tapi kita bakal berpindah ke arah Clock Tower. Udah ada tim House of Blood yang melakukan rotasi di arah factory juga, bertemu dengan Geek Fam tentunya kali ini. Yang mana kali ini untuk dari Geek Fam itu sendiri sebenarnya masih terpantau kesplitnya lumayan jauh, karena kita bisa lihat ada seorang Apis untuk ada di rumah batunya dan juga dari seorang Akionya masih ada di rumah hijau. Kita juga masih belum terbuka untuk vision beberapa player dari Geek Fam itu di sisi mana lagi, tapi ada Heavy juga yang udah mulai tim fight. Ini dia Total Gaming yang ternyata sendirian dalam survival, oleh tembak aja Total Gaming berhasil dilumpuhkan dan harus puas di posisi ke-10 menyisakan 9 tim, dan Heavy Gaming pun masih dapat zonanya walaupun hanya sedikit, masih di pinggir. Tapi belum selesai di arah Clock Tower. Udah ada Geek Fam yang menjadi pantauan dari tim House of Blood kali ini. Bakal menjadi rumah berdarah kah? Karena bakal dikomitmen oleh Kai, tapi ternyata masih ditahan. Itu dia, dan kita juga benar-benar ini ngebiarin satu player aja dari tim Geek Fam untuk berada di tengah-tengah dari Clock Tower. Oh, ternyata malah bisa berhasil untuk running dan juga regroup. Geek Fam yang lari. Ini sih kalau misalkan dilihat dari pergerakannya, mereka benar-benar tinggal 2 orang doang. Sedangkan EV Thailand kali ini sudah menggunakan kalengnya, coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Suara kalengnya sudah terdengar ke arah Clock Tower ya. Ya, dan dari RRQ sendiri kalian udah ada di area Pochinok dan udah langsung masang clue juga. Bener-bener ya kali ini respect dari Legalot sangat bagus ya. Benar, untuk kasih info juga rumahnya kosong, kita gerak lagi masuk lebih jauh lagi, karena semakin masuk ke dalam zona semakin aman juga pastinya untuk masuk ke zona berikutnya, karena nih zonanya abis ini mental lagi. Ke arah mana, Lihan? Ke arah, gue sih takutnya ke Clock Tower ya. Takutnya antara mungkin ke arah Clock Tower, dan ternyata bener aja masih kemungkinan besar beberapa tim yang udah langsung ngamanin tower-tower untuk ada di Clock Tower sih. Ini enak banget sih. Iya, susah masuk ya karena kalau misalkan udah di Clock Tower, karena tempatnya nggak enak banget, kecuali emang mau bisa tahan di bawah ya. Tapi di sini lagi kita lihat udah ada Heavy juga langsung nembak ke arah EV Thailand kali ini, tapi lagi-lagi Heavy harus terpojok di luar zona. Coba untuk bergerak mundur, tapi EVTH nampaknya gak bakal membiarkan tim Heavy untuk melarikan diri. Tembakan langsung, Rambo menuju ke depan, headshot ke arah Bani kali ini, tapi masih bisa untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ada duel juga dipasang, granat coba dilontarkan, tapi ternyata masih
masih coba ditahan kembali lagi oleh tim dari Heavy. Ini dia yang mana sebenarnya kali ini Cruz juga sangat kesulitan dan bahkan kita bisa lihat Idenanya juga di sana sempat terkena beberapa damage dan harus sangat sulit kali ini buat IVTH bakalan coba untuk running majunya. Ya, pada Juna juga yang nembak dari open field tentunya, tapi ada Kim Chon di atas gendeng yang terlalu pede nembak dari open field. Ternyata masih ditahan oleh Heavy. Tapi sekali lagi Panda pun terjatuh. Ada para Valer dari Cross yang sangat pedas, langsung menjatuhkan seorang Panda tentunya. Ya, bakalan coba langsung dikomit kah mungkin dari anak-anak IVTH kali ini, karena kita bisa lihat kalau misalkan kayaknya Joenanya udah langsung coba juga untuk maju, Lihan. Iya, bakal dikomit aja maju ke arah rumah yang sudah didiamkan oleh tim Heavy juga. Karena Heavy juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari lagi. Satu orang juga pedai masih ada di luar, terlalu jauh juga untuk nembak ke arah tim IVTH. Gar tembakan langsung dari seorang PDI TV kali ini. Coba untuk masuk, develop masuk ke dalam rumah. Cuma ada 2 orang doang di sana, tapi shotgun disiapkan oleh The Crush dari tim IVTH tentunya. Di mana Ban bakal coba turun ke bawah, dan pastinya kita bakal pindah ke arah tim EVOS Esport dulu yang sudah ada di dalam kaleng yang terbakar. Wah, dan kali ini juga sebenarnya team fight terjadi di mana-mana, tapi kita balik lagi untuk ke arah IVTH dan juga dari tim Heavy. Kali ini Circle juga udah mulai jalan dan bahkan dari BTS juga lagi team fight kalian sama King of Gamer. Yes, dan gue berharap Burst the Sky menang lawan KOG-nya ya. Biar KOG tusun duluan. Dan udah kena tembak juga, kali ini tinggal 3 orang dari Burst the Sky. Coba untuk bertahan di balik luar terlebih dahulu. Pertarungan jarak jauh yang cukup lama kali ini. The Guard langsung dilontarkan di mana Sin sekarat banget untuk main kita terlebih dahulu. Bahkan di mana JLX di 14 ya. Headshot berhasil dilontarkan. Pertarungan jadi dekat tinggal Bad sendirian dan Bad harus puas di posisi 9 untuk Burst the Sky. King of Gamer berhasil mengamankan 4 poin eliminasi. Luar biasa banget sih. Sebenarnya kita bisa lihat juga tim fight yang dimulai sama anak-anak King of Gamers ketika jarak dekatnya itu bagus juga sih, Han. Jadi kita benar-benar akuin kalau misalnya dari King of Gamers juga punya permainan yang cukup bagus, dari baik itu dari jarak jauhnya maupun itu dari jarak dekatnya ketika tim fight tadi melawan dari anak-anak Burst the Sky. Iya, ini ada UAV yang gak bersahabat juga pastinya, langsung mereveal posisi pemain dari EVOS Esports juga. Tapi Geekfam gak bakal maju harusnya karena mereka udah kalah personil. Dan ngeliat EVOS yang masih 3 orang, tadi 1 orang juga berhasil di knockdown harusnya sama pemain dari Geekfam yang nembak ke arah tim EVOS. Tapi 05 masih bisa di revive terlebih dahulu. Mereka bakal rotasi dan udah masih di dalam zona untungnya. Mereka juga udah ngamanin high ground ya di Bima Sakti. Dan kalau kita bisa lihat juga kali ini resource yang dimiliki sama EVOS Street, ada 9 medkit, ada 8 glue wall. Ini udah bener-bener enak banget. Dan gue rasa senjata dia juga dengan M60 dan juga MP40 itu udah bener-bener comfy banget sih buat late game dan juga terutama untuk di map Bermuda ya. Oke, nggak ada pelontar kali ini. 05 nggak ada pelontarnya. Biasanya dapat pelontar dari ini, dari airdrops juga pastinya. Tapi ternyata zonanya bener-bener ada di Bima Sakti Strip dan masih ada di high groundnya untuk EVOS sendiri. Bahkan Geekfam gue rasa udah gak bisa masuk lagi. Kalau misalkan mereka masuk bisa ketemu sama EVOS juga. Dan juga ada 1 tim lagi yang udah ada di dalam zona terlebih dahulu, udah ngamanin duluan. Itu dia. Dan bahkan kali ini sepertinya dari anak-anak EVOS ngelepas silencer ya ternyata. Atau mungkin mereka udah punya silencer semua ya. Kemungkinan sih udah punya ya. Mereka gak mau diem-diem. Mereka maunya kalau nembak berisik. Iya, Gak tahu ya. biar gak kedengeran juga suara step bodo amat, biar gak kedengeran. Tapi kita bakal pindah ke arah Clock Tower kali ini. Udah ada FVTH juga ya langsung masuk, di mana udah ada House of Blood yang mengamankan rumah di daerah Clock Tower. Sedangkan di Thailand cukup nge-split jauh-jauhan ya. Ya, dan gue rasa sebenarnya mereka juga nggak bisa untuk memaksakan tim fight untuk ada di perumahan Clock Tower ini, karena sebenarnya kali ini juga masih benar-benar jauh untuk ada di out circle-nya. Dan sedangkan kalau misalkan mereka ternyata benar-benar mau tim fight dan benar-benar ngamanin dari segi depannya Clock Tower, itu bakalan sulit. Tapi kali ini ada seorang Abu juga yang nge-spot 1 player dari anak Geekfam. Masih dibidik dengan seorang Abu juga, belum ditembak tapi langsung nembak ke arah seorang Akik, di mana tembakannya masih belum bisa memberikan damage ke arah tim Geek. Tapi ada Heavy juga yang bergerak. Pedai udah tembak kali ini dari kejauhan, gak bisa kemana-mana. Nowhere to run. PK langsung lari-larian, tapi ternyata harus turun ke bawah, di mana Straight langsung berhasil mendapatkan PDI TV dengan M60-nya dan langsung di end gitu aja. Follow up cukup baik juga tentunya dari pemain EVOS lainnya. Coba langsung nge-regroup jadi 1, di mana Heavy masih pelontarkan dirinya masing-masing dan ternyata PDI TV turun di tempat yang salah ya. Ya, dan bahkan sebenarnya kali ini dari Street juga karena notice kalau misalkan itu masih ke knockdown, dia benar-benar coba untuk nengok ke arah bawah. Dan sebenarnya ini dia harusnya benar-benar nge-spot juga ke salah satu player dari Geekfam, ada Apis di sana ya. Iya, karena biar nggak dicolong juga kila. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh tim EVOS Esports kali ini. Zona yang masih dekat juga, mereka masih bisa bergerak langsung masuk ke dalam zona tentunya. Tapi zona udah semakin sakit, udah nggak bisa ditahan lagi. Sementara itu, di mana tim lainnya masih 8 tim kali, masih banyak banget. Untungnya nggak berdekatan dengan tim EVOS. Tapi KOG nampaknya ketemu
dengan Rex Legium Keon kita. Ketemu sama Ararki, Chansu dijatuhkan. Legal Koda kena granat. Tapi pindah ke arah EVOS dulu. Di mana Ki bakal ditembak terus oleh tim EVOS Esports kali ini. Udah kena tembakan lagi dan Kick Fam pun harus eliminasi di posisi ke-8. Tim pindah ke Ararki dan lagi pun harus tumbang di posisi ke-7. KOG berhasil mendapatkan poin atas kematian dari Ararki. 6 tim 17 player yang alive kali ini, dan bahkan dari EVOS Esports sendiri mereka kali ini benar-benar bisa terbilang lumayan jauh untuk bisa masuk ke arah next circle. Harusnya apakah ini kira-kira dari King of Gamer yang benar-benar udah ngamanin enak dari circle itu sendiri, dan Abu harus terkena dari arah Pongo. Bonggot sekali lagi berhasil dapetin satu orang dari tim EVOS. 2 orang tersisa kali ini dari EVOS. Zonanya terlalu jauh, ya ampun. Mereka harus benar-benar struggle untuk masuk ke dalam zona. Tapi satu poin dari EXP tembakannya bener-bener pedih banget dan buat masalah untuk tim EVOS Esports kali ini. Tapi EXP udah terdistract oleh pemain dari Heavy yang ada di atas tower. Sebenarnya sih kalau misalnya tadi gue lihat dari arah EVOS Esports masih ada satu vehicle yang bisa terbilang lumayan sehat. Satunya lumayan kebakar tapi satu lumayan sehat. Tapi kali ini kita bakalan lihat kalau misalkan dari Ponggatnya bakalan coba ditembakin dari arah Heavy. Yap, ada Kim Chan juga bakal coba untuk follow up dulu, masuk dalam kaleng terlebih dahulu. Zonanya sudah semakin jauh. Ini dia kaleng yang dibilang sama Oh Baby. Mereka bisa melipir jauh lagi dari peperangan yang sedang terjadi tentunya. Tapi ternyata di depan udah ada tim Heavy juga yang akan menjadi halangan untuk tim EVOS masuk. Tabrak lari bosku. Kim Chan udah terdeteksi. Bakal ditabrak. Ditabrak ternyata kali ini. Tapi ternyata Otterman turun dari mobilnya. Keluar langsung dipasang kali ini. Masuk ke dalam zona. Di bawah masih ada Osaplat. Bakal dihajar oleh 05 kali ini. Tembak terus karena gunshot. Berhasil mendapatkan satu orang. Bakal di kill steal kah oleh EVOS. Gagal didapatkan. Dimana KOG berhasil mendapatkan poinnya. Mobil udah mulai meledak kali ini. Masih ada Glow juga. Street berhasil mengamankan posisinya untuk defensif. Tapi ternyata zona masuk ke daerah berikutnya. Itu dia yang mana kali ini juga posisi dari anak-anak King of Gamer sepertinya udah benar-benar ngamanin dari tower, dan gue rasa benar-benar enak posisi. Tapi kali ini anak-anak EVOS Esports mereka juga glownya juga udah tipis untuk bisa sustain sampai ke arah late game nantihan. Ya, masih bertahan juga kali ini. Masih ada Heavy juga yang bertahan sampai hingga titik terakhir. 4 tim tersisa udah negara dilontarkan. Heavy berhasil dilontarkan lagi oleh King of Gamers yang berhasil menyayur poin eliminasi yang cukup banyak. Tapi 3 tim lagi. KOG nembak langsung ke arah tim EVOS. Juga pasti EXP yang sudah mengamankan tower kali ini. Biarkan mereka perang. Mereka coba bergerak ke arah tower. Glow dipasang lagi. Semakin dikit lagi. Tinggal 0 Glow. Tapi ternyata ada batu yang gagal untuk dijangkau oleh satu main itu 05. Tersisa Street sendirian. The lone survivor. The last man standing. Coba untuk masuk ke arah zona. Biarkan EXP dan KOG perang terlebih dahulu. Dan sedangkan kali ini ada Street yang masih bertahan hingga tetes terakhir. Ya, kita bakal lihat kali ini dari JLS nya juga bener-bener selalu ngelok ke arah Street. Hingga titik darah penghabisan. Street bakal coba bertahan lagi di balik Glow. Masih ada Pocket yang bakal ditembak kah? Dimana Glow-nya semakin dikit lagi untuk seorang Street. Coba untuk lari keluar zona. Semakin sakit dari EVOS Esports pun tumbang di posisi ketiga. Tinggal King of Gamers dan juga EXP yang lagi perang. Ada 2 orang lagi. EXP masih ada Hoisang di atas tower. Bakal menjadi calon seorang Osaka kali ini. Lemparkan granat. Flare no. Masuk ke dalam. Itu flashbang bos. Kena sendiri. Lontar sudah ditarik tapi ternyata enggak bakal dilontarkan. Kita lihat Osaka dengan MP40-nya. Bakal coba untuk masuk kah? Kali jump shot dari 18 sampai 7-nya. Tembak terus. Gak bisa kena damage lagi. Hoisangnya masih cukup open hit. Bakal hit lagi seorang Osaka. Tinggal 23 SP-nya. Ada ternyata EXP Esports berhasil mendapatkan puyah di game keempat kali ini. Wow, gameplaynya yang luar biasa juga ditunjukin sama anak-anak EXP dan juga itu dari anak-anak King of Gamer. Yang mana tadi bisa kita lihat walaupun sebenarnya EXP Esports yang dapetin buyahnya, tapi King of Gamer juga ngumpulin kill point yang lumayan banyak. Kalau nggak salah sampai tadi gue lihat ketika benar-benar kesel 2 tim mereka ngumpulin sekitar 15 kill point. Dan juga dari anak-anak EXP kita juga benar-benar tahu kalau misalkan tadi mereka sebenarnya masih ada untuk di leaderboard pertamahan. Iya, itu tembakannya Ponggut tuh selalu kena ya. Gue heran, berarti masalah banget tuh. Dari Kalahari juga udah jadi masalah banget ya. Bikin susah ya tembakan jarak jauhnya. Itu benar-benar nyusahin banget. Karena tembakan dari King of Gamers juga tadi yang membangun Ararki di Purgatory. Itu benar-benar pas mereka lagi lari di open field, tak hilang kepala langsung. Itu dia, walaupun sebenarnya kita respect juga ke arah dari anak-anak EVOS Esports yang mana sebenarnya mereka juga dalam posisi yang benar-benar sangat sulit ketika mereka ada di atas Bima Sakti. Sebenarnya itu ujung banget untuk masuk ke next circle. Tapi dengan vehicle juga, bahkan dari Mr. 05 yang kalau nggak salah tadi berduel juga bersamaan dengan seorang Street. Finally, vehicle mereka